Jadi kalau abang bilang, mungkin di setiap agama kepercayaan, ada yang namanya imani saja. Coba beri satu contoh saja bang, perkataan abang tadi, biar kami mengatakan imani saja. Biar terucap nih dari mulut kami ataupun saya. Makanya saya mohon maaf tadi saya bilang, jadi imani saja. Karena gini abang Daku, abang pernah Islam bukan? Enggak. Udah pernah Islam? Enggak. Abang belum pernah Islam, aku sudah pernah Katolik, Kang Dito pernah Katolik. Gimana? Enggak, artinya yang saya katakan imani saja yang tadi. Ketika sejarah Yahudi menuliskan bahwa ada penyalipan pada waktu itu. Sejarah Romawi juga ada menyatakan penyalipan pada waktu itu. Tiba-tiba saya bicara sama Bang Juma pada waktu itu ya, ternyata ada Quran mengatakan yang disalib itu digantikan. Artinya kan itu dalam masuk tahap imani saja. Sebelum putra Yesus anak Tuhan yang kalian bilang anak Tuhan itu disalib, sebelum dia disalib sudah banyak hukum-hukuman salib yang diterapkan oleh yang namanya pemerintah. Betul. Roma Yunani. Jadi jangan bilang terjadinya penyaliban itu di mana. Kita harus koreksi dulu sejarahnya. Bahkan nama Yesus pun mungkin ada 100 lebih yang sudah disalibkan. Termasuk yang di sebelahnya juga bernama Yesus Barabas. Banyak nama-nama Yesus yang disalib di situ. Coba disalib itu Yesus yang mana yang disalib gitu loh. Kan itu bisa jadi satu framing jadinya jatuhnya Bang Dagu. Silakan yang lain. Mohon maaf saya ikut campur. Ya, saya bisa kasih kesempatan bagi saya, Bang. Mungkin sedikit ya, mohon maaf juga sehingga kita coba saya katakan tadi kan hanya sebagai tanggapan dari syair yang tadi, tapi kalau memang apa juga ya mohon maaf akan hal itu. Oke Bang, ya selamat malam untuk saudara-saudara semua di Komal ini. Ya, terima kasih saya sudah dinaikin saya ya. Saya di sini saya simak ya beberapa pertanyaan tadi atau beberapa penjelasan tadi dari Pak Ustadz ini ya. Di sini ya tadi berbicara tentang kitab suci ya, kitab ya, tentang ada penyalipan tentang ini ya. Karena itu kita mengikuti ya. Enggak kedengaran Bang, enggak kedengaran. Apakah memang jaringanku? Gini, halo, dengar. Halo. Udah terdengar. Jadi kita berbicara tentang kitab-kitab tadi ya. Ya di situ ya kita harus memahami ya apa yang ada di kitab kita ya. Ya, jadi di sini saya ingin mempertanyakan kepada Pak Ustadz di sini. Coba tunjukkan saksi mata pada saat Muhammad menerima wahyu di Gua Hira. Siapa saksi mata? Karena di situ banyak pertanyaan. Sampai sekarang tidak ada yang sanggup menjawab itu, membuktikan saksi mata itu ada. Apakah itu diimani saja atau benar-benar ada? Apa itu contoh kita mengibaratkan ada seseorang pergi ke tempat yang gelap gulita. Setelah itu dia kembali, bisa aja dia mengarang-arang ya. Di situ saya di sini ingin bukti saksi mata. Coba saudara-saudara tunjukkan bahwa ada. Oke, saudara-saudara. Pak Tomen keberatan nggak ini mau lompat konteks nih? Apa saya mendengarkan? Enggak. Berarti Bang Sebelum ganas juga lah ya, ganas ya. Ganas lah. Lebih ganas aja. Congor ganas ya. Ganas. Ganas congor ya. Ganas. Iya. Lebih ganas dari blender. Iya. Oh, Paskah ini hari Paskah. Oh iya, besok Paskah. semuanya. Paskah, besok Paskah. Gereja semuanya. Belum pas. Tapi besok kan. Belum Paskah.
Gereja semuanya. Oke, sambil menunggu Oten, kita promosiin dulu Bunda Mila. Lalu rat akunnya besok, baru lalu rat. 9. Teman-teman, yang 300 netizen saudaraku yang baik hati, saudara muslim yang baik hati dan pandai menabung, tolong di follow Bunda Mila ya. Tolong di follow yang saudara-saudaramu yang di atas. Bunda Mila kok enggak cukup akunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daing ku gurundaku. Bang Zuma. Assalamualaikum. Oke. Hore, hore, tepuk tangan dulu mana? Applause. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kencangnya. Kencang banget. Kencang sekali. Waalaikumsalam. Robek kuping. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saudaraku. Akhi, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, gimana Bun? Segini ya, udah kecil segini. Lihat dulu teman-teman di sini. Ini Gurunda Zuma bukan ini. Saya ketipu berapa kali, aduh benar-benar. Itu noise Bunda Mila. Bang Handi, Assalamualaikum. Ada Bang Handi? Ya. Oh iya, saya cari Komalnya kok nggak ada. Ternyata di sini orangnya. Oh gitu. Capek Kak, besok malam nih. Di sini misalnya. Iya. Kita lihat tadi saya kandangkan itu pendeta Silion. Tadi siang. Nggak, kalau siang nggak sempat. Ya maklum lah masih di tempat tidur. Pendeta siapa Gurunda? Leon. Saya lihat tadi bentar. Ujung-ujungnya dia kick saya. Kurang ajar. Kepanikan dia, panik. Sekarang ini banyak Gurunda recording dibikin di Komal Oten. Seolah-olah ribut sama Edi soal apa. Jadi direkam-rekam gitu dibikin sama dia cari duit. Benar. Ya, Dapar. Selamat malam Dapar. Iya, selamat malam. Mau pasang tema apa lu? Pasang tema. Ya, sesuai dengan tema. Ya, silakan. Tuhan kau jajar 3. Tuhan kalian itu 1 atau 3 itu ya? Tuhan kami adalah 1. Iya. Syukurlah kalau Tuhannya 1 Bang. Yang mana yang dipensiunkan? Ya, Tuhan yang benar itu adalah Yesus Kristus, Pak. Nah, berarti yang 2 pensiun. Yang mana yang pensiun? Yang Bapak yang disembah Yesus. Ya, itu pada hakikatnya. Jadi Iya. Anda ingin menyeimbangkan, menyetarakan, menyelaraskan, menghakikatkan manusia atau makhluk Kristus dengan pencipta langit dan bumi yang bukan manusia itu ya? Gitu. Ya, karena kita dari Yohanes 1 ayat 3 bahwa Yesuslah pencipta bumi, disambungkan dengan Ibrani 1 ayat 8. Salah. Yohanes 1 nomor 3 di situ tidak berbicara Yesus. Itu berbicara mengenai firman, sifat yang melekat pada. Gak bisa. Betul. Yesus itu ada setelah kemudian ibunya ngeden. Dan sebenarnya yang Anda setarakan dengan Tuhan itu bukan Yesus. Yesus menolak disetarakan dengan Tuhan. Di dalam Matius 7, 22, 23, orang yang menyetarakan Ya, dirinya dengan Tuhan. Betul. Nah, Yesus menolak disetarakan dengan Tuhan. Coba Anda baca Matius 7, 22, 23. Nggak mau dia itu. Sebenarnya yang Anda katakan Yesus Kristus itu sehakikat Tuhan itu bukan anak Maria. Itu adalah makhluk roh yang datang kepada Paulus. Beda oknum. Jadi ada 2 Yesus. Yesus yang adalah Nabiullah dan juga adalah Yesus yang ingin menyamai Allah. Nah, itu beda itu saudara. Bentar, Pelajari lagi. sambil ayat dulu ya. Iya, silakan. Jadi mulai hari ini dan seterusnya, saudara Kristen ini harus belajar mendudukkan kondisi yang sesungguhnya bahwa Yesus itu ada 2, yang diimani oleh orang Kristen itu ada 2, tapi kemudian orang Kristen menganggapnya 1. Yesus yang adalah anak Maria dan Yesus yang bukan anak Maria. Itu adalah 2 pribadi yang berbeda. Gitu Kok kawan. ada Tuhan pensiun Gurunda?
Iya, dipensiunkan karena tadinya kan 3 katanya. Nah, tapi dianggapnya 1, berarti 2 pensiun. Roh Kudus dengan Bapa. Sekarang tinggal Kristus. Kalau Yesus bukan. Yesus itu hanya ingin dikenali sebagai utusan. Ini karena pengertiannya Tuhan itu kan mungkin. Kita belayar, Bang Juma, saya mau tanya Bang Juma, ini biar nanti kembali ke saya. Boleh, Bang boleh. Juma, saya mau tanya, kalau di Islam kan saya sering dengar sendiri, tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya itu pengertiannya seperti apa sih itu? Artinya gini, Tuhan itu cuma 1. Tuhan itu cuma 1, dan yang 1 ini cuma Allah saja. Tidak ada yang lain. Anda boleh menuhankan siapapun, tapi itu bukan Tuhan. Anda boleh menyembah siapapun, boleh mengibadahi siapapun, tapi itu bukan Tuhan. Karena tak ada Tuhan lain, hanya Allah saja. Itu maksudnya. Tuhan itu cuma 1. Tapi, iya. Iya, tidak Tuhan selain Allah. Kan itu 2 konteks, 2 tema yang berbeda, istilahnya konteksnya yang berbeda. Masalah Tuhan sama itu bukan masalah. Kalau nama itu masalah nama atau masalah gelar? Enggak. Tiada gelar Tuhan itu selain Allah. Kalau kalau menurut saya sendiri, ya saya nggak mau menafsirkan itu. Kalau menurut pandangan saya, pengertian saya sebagai orang awam, menurut saya gini, bukan ini kan nggak ada hadis atau enggak ya? Kalau bisa tunjukkan hadisnya. Harusnya tiada Allah lain selain Allah yang sebenarnya yang di Quran. Maksudnya begitu. Bukan. Tuhan itu sembahan. Jadi artinya gini, tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada yang maha kuasa selain Allah. Tidak ada yang maha perkasa selain Allah. Tidak ada yang maha menciptakan selain Allah. Tidak ada yang maha mematikan dan menghidupkan selain Allah. Itu maksudnya. Jadi pencipta itu cuma 1, hanya Allah. Tidak ada yang lain. Jadi berarti Yesus Tuhan itu ciptaan. Roh Kudus pun ciptaan. Tuhan ketakutan, nggak boleh. Tidak boleh kemudian gelar Tuhan itu disandarkan kepada makhluk. Itu maksudnya. Tapi kalau dikatakan Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Pencipta, Tuhan Maha Suci, ya memang itu tempatnya. Subhanahu wa ta'ala. Pas. Tapi kalau dikatakan Tuhan mati terkutuk digantung di atas tiang salib, itu nggak boleh. Itu tidak cocok itu. Begitu kawan. Bukan, itu kan Yesus menyatakan dirinya agar dikenal Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang sebenarnya. Oh tidak. Tanpa Yesus saudara, seperti Bang Juma juga. Saudara, hidup kekal itu di dalam Yohanes 17 nomor 3 mengenal Yesus itu sebagai apa? Sebagai utusan. Yesus itu mau dikenal sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Itu gelarnya. Tidak bisa, nggak bisa, jangan. Nggak, begini. Yesus kami, saya katakan karena kami beriman kepada Yesus yang kalian imani sebagai Tuhan. Yesus kami ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel, beliau mengajarkan hanya sebagai rasul, sebagai utusan, rasul Allah atau Rasulullah, utusan Allah. Yesus ini, sabar dulu. Yesus ini mati-matian mengajarkan selama 33 tahun kepada Bani Israel bahwa dirinya hanyalah rasul. Selepas dia terangkat naik ke langit, muncul Kristen. Kristen ini mengenal nama Yesus Kristus. Sayangnya Yesus Kristus yang dikenal oleh Kristen adalah makhluk yang datang kepada Paulus. Nah, Yesus Kristus yang datang kepada Paulus ini dan Yesus Kristus yang datang kepada Bani Israel itu 2 oknum yang berbeda. Di mana 2 oknum yang berbeda, di mana ada Matius 24 nomor 24, sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan mengadakan mukjizat-mukjizat yang dahsyat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah itu Yesus sendiri yang mengatakan Yesus palsu. Oke. Iya, bagaimana dengan Lukas 24 ayat 44? Coba Bang Juma baca. Lukas 24 nomor 44. Ayat. Coba tolong dibacakan biar semua orang tahu. Nomor berapa? 44.
Dia mengatakan apa? Memang harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, dalam kitab Nabi-Nabi, dan dalam kitab Mazmur. Betul? Nah, terus? Apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab Taurat? Dia orang benar. Coba buka di Mazmur 21. Seluruhnya digenapi oleh dia. Mazmur per Mazmur kebanyakan digenapi oleh Yesus Kristus di perjanjian lama. Artinya begini kawan. Artinya begini. Yang baru. Kalau kita ini sebagai orang yang datang belakangan berbicara mengenai Taurat, berbicara mengenai Mazmur dan kitab para nabi, berarti kita harus meninggalkan dulu kitabnya orang Kristen. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya. Betulkah itu? Betul kan? Sebentar, kitabnya orang Kristen, kitabnya orang Kristen itu kitab para nabi. Loh, dan kitab siapa para bilang? Siapa bilang? Saudara, jangan takabur ngomong. Kitabnya orang Kristen itu 4 kitab kanonik, Kisah Para Rasul, 13 surat-surat Paulus, kemudian Petrus 1, Petrus 2. Nah, itu kitabnya orang Kristen. Betul. Apa Paulus sama Yesus mengajarkan di mana? Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Tujuannya sama. Enggak, salah kamu. Salah. Paulus menegaskan kepada iman, Yesus hanya menegaskan kepada kerajaan. Allah. Tidak bisa, nggak bisa. Kamu jangan mencampur adukan antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Itu dua ajaran yang berbeda. Jelas, karena langit Paulus dan bumi. Berbeda betul, tapi tujuannya sama. Tidak sama. Yesus mengajarkan menyembah kepada pencipta langit dan bumi, sedangkan Paulus mengajarkan menyembah kepada makhluk terkutuk yang mati dalam keadaan kutuk di atas tiang salib. Beda. Betul, Bang Juma. Maksudnya saya itu. Kepada jemaat-jemaatnya di Galatia, di Filipi. Artinya untuk kepada iman. Kalau itu menegaskan kepada iman, hidup itu hanya karena iman, tanpa perbuatan iman itu adalah mati. Dan Yesus menegaskan kepada kerajaan, hanya menegaskan kepada kerajaan Allah, percaya Allah satu-satunya yang kita kenal. Itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Makanya kita kenal Allah yang seperti itu. Kalau Anda percaya kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, kenapa Anda menyembah Kristus? Tidak ada ajaran dari Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub untuk mempertuhankan Kristus. Kristus itu iblis. Itu karena di mana Kristus adalah iblis? Yang Matius 24 nomor 24. Matius 24 nomor 24. Saya baca ya. Sebab bentar saya baca. Kristus palsu. Tuh, tengoklah di situ. Matius berapa, Bang? Sambil lihat tab layar, teman-teman. Matius 24. Matius 20 berapa? Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 24. Matius 24 nomor 4. Bentar. Kalau nyari di Bibalnya sulit, susah, lama, mending di aplikasi. Memang saya buka, saya nggak pakai, ada komputer biar cepat itu, Bang. Nah iya, komputer. Matius 24 ayat yang keempat. Ini tentang bait Allah akan diruntuhkan. Iya, khotbah tentang akhir zaman ini. Coba lihat konteksnya dulu, Bang Cuma. Akhir zaman itu kapan? Kejadiannya akhir zaman itu kapan? Akhir zaman yang dikenal oleh Yesus. Yesus lah yang tidak ada akhir zaman. Tidak ada orang. Iya, di situ polanya begini. Ketika Yesus ditanya tanda-tanda kedatangan guru apa? Yesus menjelaskan tanda-tanda kedatanganku. Pertama, seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Itu tanda kedatanganku. Kalau aku yang datang. Ya kan? Kemudian matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang. Aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia di bumi akan meratap, dan seluruh manusia akan melihat aku. Itu tanda kedatanganku. Jadi kalau ada yang datang mengaku aku, tapi tidak diiringi oleh tanda itu palsu, itu penyesat.
Betul. Nah, yang datang kepada Paulus diikuti tanda-tanda itu atau tidak? Ya. Tidak. Karena itu tidak sesuai dengan konteksnya. Makanya pun berarti itu bukan Yesus. Berarti itu bukan Yesus. Berarti itu adalah penyesat yang dinubuatkan Yesus. Sebab Yesus palsu. Bukan akhir zaman. Saudara. Konteksnya beda, Bang. Saudara, Yesus itu datang cuma 2 kali. Cuma 2 kali. Ya, ketika Yesus yang datang. Ketika Yesus yang datang kedua kalinya, kiamat dunia ini. Yesus tidak pernah janji untuk begitu, untuk kiamatnya dunia ini tidak ada. Oh, itu cari di Alkitab. Di dalam kitab saudara sendiri Matius 24 nomor 27, nomor 30 coba Anda baca. Nah, inilah susahnya. Masalahnya Anda itu bukan pengikutnya, iya. Nomor 24, nomor 30. Saya tidak hafal, tapi yang jelas Alkitab tidak mengatakan untuk menghamba. Silakan Anda baca. Seluruh muka bumi ini hangus hanya pada zaman Nuh. Tapi Anda baca Matius 24 nomor 30 Anda baca. Oke, saya baca ya. Iya, silakan. Ketiga. Pahamin apa yang tertulis, bosku, jangan nambahin ngurangin. Betul. 30. Itu ya, konteksnya lihat ya. Makanya Pak Bang Juma coba demikian sama kata artinya perdebatan itu harus lihat dari konteksnya. Kedatangan anak manusia itu perumpamaan tentang pohon ara. Jadi ayat 29-nya segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit. Sinyalnya bro, sinyal Anda geser dulu, perbaiki dulu sinyal. Itu nampak tanda manusia. Karena hujan ini di dalam kamar nih. Anda sudah baca? Dengar. Pada waktu itu tanda kedatangan Yesus. Tanda Anda sudah baca berarti. Di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan itu melihat tanda apa? Anak manusia itu di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaannya dengan kemuliaannya. Itu tanda kedatangannya itu di atas awan-awan kemuliaannya. Betul. Itu tanda kedatangan Dia. Betul nggak? Betul. Ini coba baca nomor 23-nya. Bumi hanguskan muka bumi ini nggak ada. Berapa? Coba kalau langit, kalau bintang-bintang berjatuhan, hancur nggak bumi ini? Enggak, karena ada kemuliaannya. Dia datang untuk kita. Hancur. Sekarang Anda baca nomor 23-nya. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Itu kan kata Yesus. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mukjizat yang dahsyat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Iya kan? Itu camkanlah agar tidak nomor 25-nya, camkanlah aku sudah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat yang menyambar, melontarkan cahayanya dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kedatanganku yang kedua. Betul? Berarti kalau ada orang berkata ada Yesus di sini, aku bertemu dengan Yesus loh di padang gurun. Kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Ya jangan percaya karena dia jangan adalah percaya. Terus kenapa Anda percaya kepada Paulus? Padahal nasihat Yesus jangan percaya. Karena Paulus kan rasulnya, harus dia bertobat. Itu rasul ketika Anda percaya kalau yang datang kepadanya Yesus. Tapi kalau Anda tidak percaya yang datang kepadanya itu Yesus, jadi rasul nggak Paulus buat Anda? Jadi rasul nggak Paulus untuk Anda? Ayo. Kenapa sinyalku jelek, Bang? Karena Anda percaya, kan Yesus mengatakan jangan percaya. Yesus kan mengatakan jangan percaya.
Karena justru Anda percaya kepada Paulus, maka Anda menjadi Kristen. Anda menjadi pengikut Kristus, betul? Iya, saya percaya karena Paulus. Lalu Tapi karena saya siapa? percaya karena Kristus. Di mana Yesus mengajarkan Yesus. di mana Yesus mengatakan kalau dirinya ini harus dituhankan, disembah, di mana? Ya karena dia bangkit dari kematian. Coba lihat di Yohanes 8 ayat 58. Itu bukan ajaran Yesus. Yohanes 13 ayat 13. Itu bukan ajaran Yesus yang Anda maksud itu. Karena dia bangkit dari hari ketiga, itu bukan Yesus lagi. Sekarang kan Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata bertemu Yesus, bertemu aku, jangan kau percaya. Nah, sekarang Paulus Bang datang. Coba kan dari tadi fokus ke sana. Iya, Paulus datang nih kepada kita. Hei teman-teman, ya paman, aku bertemu dengan Yesus loh. Nah, kita tanya, apa tanda-tandanya kalau itu Yesus? Aku melihat suara dan ada cahaya. Sesuai enggak dengan tanda-tanda kedatangannya yang Yesus katakan? Bahwa dia akan datang, langit menjadi gelap, matahari menjadi gelap, bumi kemudian tidak bercahaya, apa? Ya, Bulan tidak terjadi kepada Paulus. Tidak terjadi. Berarti itu palsu. Loh, itu karena cahaya, makanya Paulus buta itu. Itu berarti palsu. Kan Paulus buta, tapi yang disembuhkan itu disembuhkan Paulus. Itu artinya palsu, kawan. Kan sudah dibilang, kalau ada yang berkata bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu akan datang dan akan menyesatkan banyak orang. Kristus palsunya datang kepada Paulus, dan orang banyak yang disesatkan itu bernama Kristen. Kalau Yesus yang datang pada Paulus saat itu, maka dunia sudah kiamat 2000 tahun yang lalu, Cak Ayu. Enggak ada, Bang Juma. Kita tidak mengajar. Karena yang datang palsu ya biasa, santai-santai aja, kita nggak kiamat. Bisa, nggak bakalan dapat. Itu juga diterangkan dalam Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61. Ya memang nggak diajar, nggak ada. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menghanguskan bumi ini. Nggak ada. Bumi ini bumi baru nanti. Iya, artinya tapi sebelum bumi baru, bumi ini hancur dulu. Kapan? Maksudnya apa? Setelah datang kedua kali? Yes, ketika Yesus datang, maka dia datang dengan dibarengi tanda-tanda kiamat. Ya mana Alkitabnya? Coba yang dituliskan di Alkitab. Nggak ada. Saya Saudara, jemaat biasa, Bang. Tapi coba cari. Nggak ada. Yesus berkata, bertobatlah sebab kiamat sudah dekat. Betul? Iya, kiamat itu berarti apa? Tapi Yesus tidak pernah menjanjikan untuk menghanguskan bumi ini yang baru. Sekarang kalau dunia ini kejatuhan bintang dari langit, hancur nggak dunia ini? Bumi kita ini? Mana dia? Orang dia turun dengan kemuliaannya, masa bintang aja hancur? Bumi hancur. Yesus sendiri dengan kuasanya. Matius 24 nomor 30. Coba bacanya pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Iya, saya tidak. Oke, pelan-pelan. Ya, coba. Dia bilang gini. Adapun tanda kedatanganku yang baca. Ya, silakan. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan. Itu sudah terjadi atau belum? Dengar. Ini belum. Berarti yang datang kepada Paulus asli atau palsu? Loh, itu kan cahaya. Artinya dia menunjukkan. Cahaya itu mengaku siapa? Mengaku Pak Bomom, Mas Bagio, Timbul, Panjul. Ya, tapi dengan konteks ini beda. Akhir zaman itu beda, Bang. Parto Helen. Jangankan buat ini Rasul Paulus, buat semua orang pun bisa. Gak bisa. Berarti Anda tidak mendengarkan nasihat Yesus. Apabila ada orang berkata ada Yesus di sana, ada Yesus di sini, jangan kau percaya. Berarti Anda tidak percaya kan? Makanya Yesus mengusir Anda. Enyahlah daripada. Itu bukan masalah Yesus tentang Mesias palsu. Artinya orang menamakan dia sebagai karena Oh tidak Bung. Iya, yang datang itu Mesias palsu, artinya Kristus palsu. Kristus palsu ini mengaku akulah Kristus, akulah Yesus. Itulah palsu.
yang datang di Pulau Patmos. Buktinya Paulus sama Yesus mengajarkan hal yang sama. Kau mau coba lihat buka Roma 5 ayat 1. Apanya yang sama? Apanya yang sama? Yesus di dalam Matius 15:24. Yesus mengaku diutus kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Paulus di dalam Galatia 1 nomor 15 mengaku diutus untuk non-Israel. Mana ada sama? Beda. Yesus mengajarkan menyembah kepada pencipta langit dan bumi dan mengajarkan mengimani dirinya sebagai utusan pencipta langit dan bumi. Sedangkan Paulus mengajarkan Kristus adalah Tuhan yang datang menjadi daging. Beda. Betul. Salahnya apa bedanya? Beda. Apa bedanya? Paulus sama dengan Yohanes yang diajarkan Yohanes. Yohanes 1 ayat 14. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah menerima dirinya sebagai utusan Tuhan. Betul. Paulus mengajarkan Yesus ini utusan Tuhan atau Tuhan? Tuhan, karena itu dia gelarnya semua. Kena deh. Sama-sama gelar. Bang Juma, maka saya kasih tahu, Yesus tuh punya Yesus punya 104 kaki, gelar sebagai anak domba, sebagai hamba Allah. Iya, karena Anda mengumpulkan gelar-gelar dia yang datang ketika datang kepada Bani Israel dan gelar-gelar yang disandingkan kepadanya oleh pengikut Kristus. Saudara, yang mana gelar Kejadian sampai Wahyu? Dari Kejadian sampai Wahyu semuanya mencatatkan tentang dia. Tidak ada orang nabi-nabi lain. Sekarang kenapa Anda terus kenapa Anda kemudian tidak mengikuti nasihat Yesus agar waspada kepada Kristus palsu, Yesus palsu? Kenapa? Saya 100% saya ikut nasihat Yesus. Nah, sekarang kalau begitu, mana orang yang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu itu? Berarti Anda gak percaya pada Yesus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah agar engkau jangan disesatkan orang, sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, Kristus mana yang menyesatkan banyak orang? Dan apa nama pengikut itu? Dan apa nama orang yang disesatkan itu? Nah, makanya Bang Juma kan saya udah bilang tadi tentang ini kan Matius 24 ini konteksnya tentang khotbah tentang akhir zaman, bait Allah akan diruntuhkan. Yang memberikan konteks akhir zaman itu kan lembaga Bible Indonesia. Kalau Anda menggunakan akal sehat Anda memahami Bible, maka kedatangan Yesus itu diiringi oleh kiamat atau akhir zaman. Betul? Gak ada begitu. Makanya saya mau validasi sama Bang Juma. Coba cariin kalau akhir zaman dunia ini dihancurkan. Coba cari. Ya, ada tunjukkan ke saya sekarang. Yang diterangkan kemudian Yesus tanda-tanda kedatangannya itu apa? Ya, itu tentang akhir zaman. Arti itu bukan berarti dunia hancur. Tadi Bang Juma menegaskan kepada hancur nggak bumi ini ketika kemudian saudara, hancur nggak bumi ini ketika bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit kemudian jatuh. Karena Yesus janji untuk datang kedua kali untuk menghakimi, bukan berarti untuk kedua kali. Saudara, Yesus datang kedua kali itu diiringi tanda-tanda kiamat, belum kiamat. Alamak. Nah, makanya Matius 24 ayat 37 coba, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air. Ini masalah Nuh itu sudah terjadi, makanya Yesus tidak mau lagi untuk Allah tidak mau lagi untuk. Jadi maksud Anda dunia ini tidak kiamat? Enggak, coba, makanya saya bilang tunjukkan. Kalau ada, saya transfer Bang Juma 20 juta sekarang malam ini. Iya. Yakin itu? Yakin, coba cari. Yang penting dengan tulis mengatakan sendiri bahwa untuk menghakimi seperti zamannya Nuh, kalau ada. Coba
Lukas 21 nomor langsung 11. kasih nomor rekening, saya transfer 20 juta sekarang. Oke. Lukas 21 nomor 11. Lukas 21. Bentar. Lukas 21 nomor 11. Lukas 21. Sambil dicek dulu saldonya, ada nggak duitnya di saldo? Gampang, kalau ada katakan ada, kalau tidak, kalau tidak. Yang penting dalam kebenaran. Matius 21 ayat berapa, Pak? Ini Anda turunin ini pasukan rungkan ini, Kang, turunin. Blok aja dia. Matius 21 ayat berapa? Matius 21. Iya, Matius 21, Bang. Lukas 21 ayat berapa? Banyak sebenarnya, Markus 13, Lukas 21 yang nomor tadi dulu, yang 11. satu Bang Tuma. Saya soalnya sinyalnya nggak bagus, kalau nggak fokus sinyalnya lari-lari nih. Lukas 21 nomor 11. Nomor 11. Ini tentang konteksnya, lihat persembahan seorang janda miskin ya. 11 atau ini perumpamaan penderitaan, Lukas ayat 11-nya. Itu tulisannya, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Iya, ini tidak tentang memusnahkan. Itu kalau gempa sekarang pun kita baca ada gempa terus, bumi baca yang terus. dahsyat Lukas, di Myanmar, Lukas kemarin 21 sampai 25, 26, baca terus itu. Bumi ini akan hancur. Lukas 21 ayat berapa? Tadi 11. 11. Sekarang iya kan? Nomor berapa lagi? Itu berbicara terus sampai kiamat itu. Dan akan ada tanda-tanda. Kamu akan ditangkap dan dianiaya. Ini tentang pengadilan, tapi tentang perumpamaan penderitaan. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Itu bukan kiamat. Betul. Itu sama, nggak kiamat. Itu tentang bukan kiamat. Bukan tentang bencana. Bencana sekarang contohnya kayak kemarin di Thailand, ya, bencana di gempa. Kalau bumi ini hancur, itu belum kiamat namanya. Nah, ini kemana tulisan tentang bumi hancur? Mana coba? Lah, apakah tidak hancur bumi ini? Ada kelaparan, karena itu untuk mengadili. Aduh, parah juga orang ini. Gimana, mau dilanjut gak nih diskusi sama orang tak berakal kayak gini? Ya, bukan cuma sinyalmu aja, otakmu yang enggak normal. Iya. Janganlah kau menafsirkan suka-suka hati. Inilah yang terjadi keributan antara kita. Makanya carikan saya mana coba tentang bumi yang akan hancur. Makanya saya mau lihatnya, coba. Gak ada. Apa kau bilang? Oh, jadi kalau terjadi gempa bumi itu bumi nggak hancur ya? Akan hancur, nggak ada. Oh, jadi kalau gempa bumi bintang-bintang kemarin Myanmar 7,7 bintang-bintang berjatuh. Iya, kalau di Myanmar saja ini bumi berarti keseluruhan. Kita sekarang tiap hari ada dengerin. Ya udahlah, juga jatuh. Kamu turun aja. Dari sini ngomong sama angkat dia. Tangan saya. Silakan. Oh, udah pergi dia. Ya, kalau bintang-bintang, matahari sudah nggak beraturan. Mana sih, nggak ngerti-ngerti aja. Kok masih ada orang gitu ya? Itulah Kristen. Akibat Paulus. Semua dipelintir. Dibilang hancur dunia ini, dibilang tak ada hancur katanya. Iya, ini yang terjadi keributan. Suka kali menafsirkan sendiri. Ditambahin, mati rohani, sunat hati, ya kan? Yang nggak ada apa nggak ribut kita. Yang kami ada aja diingkari. Betul. Itulah. Ini yang terjadi keributan sama Kristen. Bintang berjatuhan, masa nggak hancur dunia ini? Ya, dia saja digebuk 5 orang mati nggak dia? Digebuk ngosan bumi ini, dipukulin 5 orang mati nggak? Bintang jatuh dari langit Alamak. Matahari redup, tidak bercahaya. Bukan redup lagi, gelap.
Bulan tidak bercahaya. Artinya matahari sudah tidak berfungsi. Apalagi kiamat. Hancur, alam semesta ini hancur. Membeku semuanya, hancur. Petir aja keras aja lompat dia, berondong buat petir. Masih petir itu. Itu tandanya nanti Yesus datang kalau seperti itu. Dibawa ke Yanmar. Ada aja nih. Jadi yang datang kepada Paulus dalam keadaan kondisi normal, matahari masih pada fungsinya, aman, terkendali. Artinya yang datang kepada Paulus ya bukan anak Maria dong, berarti ya Kristus palsu. Yang percaya itu berarti dia rasul, nggak percaya ya bukan. Kan topinya di sana tadi. Susah sekali bahasa Indonesianya ya. San monitor. San. Hello. Ampun. Orang ini kalau dibahas Paulus, kenapa marah kali ya? Jago memang doktrin Paulus tuh, jago ah. Memang pendetanya tadi juga marah. Heran, kenapa pahit sekali sama Paulus katanya. Karena Paulus lah itu nabi yang dinubuatkan oleh Yesus. Kan bang, marah kali orang tuh kalau dibahas Paulus kan. Nggak terima. Jago lah doktrin Paulus tuh jago berhasil dia. Gila. Sosokan mau ngasih 20 juta lagi. Kan dikatakan akan menyesatkan banyak orang, bahkan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Maksudnya murid Yesus yang 12 pun. Dan kalian terlalu percaya tanpa menggunakan akal, akhirnya tertipu. Itulah dia. Sorga emang enak, sorga tebus dosa enak kali gitu ya, ditebus dosa sorga semua pun mau. Ya, sekalian saya umumkan teman-teman yang merisaukan kemudian teman-teman semuanya ya, adanya akun-akun palsu mengatasnamakan Bang Suma. Mohon berhati-hati gitu ya teman-teman. Jadi akun Bang Suma 02 itu sudah tak ada. Saya sudah tutup akun untuk 02 sementara ini. Berubah menjadi Beset Property. Jadi kalau ada yang memposting atau ada yang live mengatasnamakan Bang Suma 02, itu sudah pasti bukan saya. Karena akun 02 sudah berubah menjadi Beset Property. Gitu teman-teman. Sekarang ini banyak cara orang-orang di luar sana memanfaatkan nama Bang Suma ya untuk mencari keuntungan pribadi. Kalau caranya halal sih nggak apa-apa. Ini caranya dengan cara-cara yang tidak halal. Dan bukan hanya sekedar nama Bang Suma aja yang dipakai, bukan cuma nama akunnya doang. Bahkan ada juga orang berpenampilan Islam, pakai kopiah, debat lawan Kristen, mengatasnamakan Muslim, mengatasnamakan temannya Bang Suma, mengatasnamakan API. Tapi setelah dia live, pekerjaannya di balik layar itu bejat. Ya bejat sekali, sebejat-bejatnya. Lebih baik penjahat ya daripada orang yang nampak seperti alim, tapi dia mematikan seperti kobra. Ini yang hati-hati, saudara-saudara muslim, hati-hati. Jangan karena dia berpenampilan ustadz, mata dibuat-buat seperti orang kayak mana kali kalau diskusi. Padahal tujuannya sebenarnya itu demi perut, demi dibawa perut. Jangan. Sahabat-sahabat muslim harus pandai-pandai melihat. Ya, harus pandai-pandai melihat. Siapa di kalangan orang-orang yang tidak apa istilahnya ya, yang tidak berjamaah dengan kita para apologet Islam ini, itu berarti ada masalah di belakang. Jadi kalau ada orang yang selalu menggaungkan apologet, lalu kemudian menjual-jual nama Bang Suma, so akrab dengan Bang Suma, so akrab dengan API, tapi tidak pernah masuk di Komal API, tidak pernah bergabung dengan kami, artinya ada yang di belakang yang terjadi yang kami tidak restui, yang kami tidak ridho dengan pekerjaan-pekerjaan mereka.
Jadi netizen harus pandai. Semua orang bisa membaca Al-Quran. Semua orang bisa. Hanya dengan modal mondok. Semua orang bisa. Tapi jangan sekali-kali hanya menilai dari sisi itu. Lihat dari aspek kehidupannya. Kalau Anda ingin melihat orang itu benar atau tidak, lihat pada saat dia sendiri. Lihat pada saat dia sendiri. Lihat pada saat dia tidak live. Dia berhubungan dengan siapa? Dia berteman dengan siapa? Itu yang harus sahabat-sahabat perhatikan. Jadi jangan tertipu. Jangan tertipu. Misalnya, mari kita kumpul apa istilahnya? Kumpul beras untuk memberikan anak yatim piatu, tapi menggunakan karung berasnya sendiri. Nah itu hati-hati. Ini kita mau membantu bencana alam, kumpulkan pakaian-pakaian bekas, tapi pakaian bekasnya itu masuk ke lemarinya sendiri. Hati-hati. Kalau berbentuk yayasan, artinya ada yang jahat dalam yayasan itu, mustahil semuanya jahat. Pasti ada juga yang kemudian baik dan jadi penasehat. Seperti itu kawan-kawan. Jadi sekali lagi hati-hati dengan komal yang mengatasnamakan Islam. Penampilan ustadz, tapi pekerjaan bejat. Kerjanya cuma nipu, kerjanya cuma maksiat. Pada saat banyak orang, mulutnya baca ayat. Pada saat tak ada orang, cuman berdua dengan orang yang jadi target, dia baca syahwat. Nah itu hati-hati. Waspada dengan orang-orang kayak begitu. Ya baik laki maupun perempuan. Bukan cuman laki-laki aja. Perempuan juga tidak menutup kemungkinan. Wah berlata-lata ngomong baca ayat segala macam. Wah hebat kali. Tapi di belakang kelakuannya, na'udzubillahi min zalik. Ini hati-hati saudara-saudaraku, hati-hati. Ya saya pun demikian. Saya juga Anda harus hati-hati kepada saya. Anda harus jangan sepenuhnya percaya. Saya juga bukan manusia yang sempurna. Mana tahu saya hilap, mana tahu saya ada kekurangan dan seterusnya. Untuk itu jangan berharap lebih kepada manusia. Semua sandarkan kepada Allah. Ya, sandarkan semuanya kepada Allah. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Utamanya yang menggunakan nama Bang Suma itu. Bang Suma 01, 02. Nah, ini yang harus berhati-hati. Saya kira begitu dari saya teman-teman. Udah ada pelakunya tuh Bang? Udah. Banyak. Jadi kalau suatu hari nanti ada di antara para apologet Islam yang melakukan satu tindakan asusila atau tindakan yang abmoral, kami API tidak bertanggung jawab dan kami bukan bagian dari orang-orang oknum-oknum seperti ini. Saya sendiri kalau ada orang API yang kemudian melakukan hal yang sama, tanganku sendiri yang akan mencolok biji matanya. Ya, jadi kalau hanya modal Bang Suma itu dekat sama aku, kampret. Tak ada itu. Kalau dekat sama Bang Suma, pasti udah ketemu, pasti udah dulu bersama, satu komal bersama, perang bersama, berdakwah bersama, tidak bikin medan sendiri. Tapi jual-jual nama Bang Suma, jual-jual kemudian nama API demi keuntungan pribadi. Itu jangan. Kentara itu teman-teman, pasti Anda bisa baca orang-orang seperti itu. Ya, jadi dijauhi aja orang kayak gitu, diblokir. Kalau perlu diblokir, ditinggalkan. Tapi selama dia memberikan pengajaran, orangnya di luar API, tidak nyebut Bang Suma, dia apologet murni, mengajarkan kebenaran, benar-benar berjuang karena Allah, dukung sepenuhnya. Dukung sebisa-bisanya kita dukung. Jangan bilang, ini bukan orang API, enggak. Siapapun dia, kalau dia membela agama Islam dengan cara yang baik, dukung. Tidak harus dari API. Siapapun dia, biar di luar API. Yang penting dia benar-benar berdakwah, memperjuangkan akidah Islam. Dukung sepenuhnya. Tapi besok hari ketika sudah nampak tanda-tanda aneh, tinggalkan. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Silakan yang lain. Bang Joma terlalu pelit. Jadi ini dulu Bunda Mila, terlalu pelit.
Ya kalau ada yang bersolo karir, ya silakan saja. Tapi jangan bawa-bawa nempel-nempel nama Bang Juma dan Api. Jujur saja sama netizen bahwa saya ini bersolo karir, tidak berjamaah. Satu. Yang kedua, Yusuf PI itu ya tidak terafiliasi dengan Api. Ya Anda menilai aja sendiri seperti apa. Siapa Bang Andi? Yusuf PI. Emang dia pernah ngaku kalau dia dari Api? Ya kurang lebih sering menyebut nama Banyuma, dekat sama Banyuma katanya. Dekat apaan? Kalau mau pinjam duit iya. Keceplosan. Iya, kalau butuh sesuatu baru dekat. Tapi ini harus diberitahu sama netizen ya, bahwa kita ini berjamaah gitu loh. Banyuma, pernah nggak Banyuma tiap malam bersolo karir? Ya berjamaah kita di sini supaya kita semua ini bisa berbagi. Banyuma lagi diskusi, kita live kan masing-masing di YouTube. Ya, Banyuma saya ridho kok Anda live kan di YouTube, kebagian cepretan kan gitu. Tapi berjamaah lah. Satu tujuan ya, untuk Yayasan Apologet Islam Indonesia. Begitu juga pengguna YouTube loh. Semua thumbnail Banyuma semua. Thumbnail yang Banyuma semua itu. Terus siapa mereka ini? Penonton yang tadinya awam ya, Assalamualaikum Banyuma, dijawab Waalaikumsalam. Wih, banyak banget akunnya Banyuma. 1772,5 tuh akunnya Banyuma live tuh malam ini. Wow. Banyak banget ya Banyuma, akun Banyuma ya. Gimana Bang Andi? Akun Banyuma banyak banget yang live malam ini. Zulkifli 15 saja. Ya. Padahal akunnya Banyuma cuma satu di YouTube, Zulkifli 15. Selain itu bukan. Gitu ya. Iya. Ya, kita simpulkan. Saya simpulkan aja Bang Andi. Iya. Jadi teman-teman sekalian, bukan kami minta untuk berjamaah, nggak apa-apa, silakan bersolo karir, nggak apa-apa. Silakan, kami bangga untuk itu. Tapi dengan catatan, tolong please, jangan Anda padukan, jangan Anda gabungkan antara hak dan yang batil. Please, jangan. Kalaupun Anda ingin bermaksiat, jangan dengan orang-orang yang ada di sosmed. Mohon dengan kiranya teman-teman menjadi perhatian ini. Ya, menjadi perhatian. Kita nggak menggibah, nggak. Kita mengumumkan supaya berhati-hati. Itulah juga resiko. Jangan juga kemudian bermaksiat tapi tidak mau diceritai. Jangan juga kayak gitu. Karena merusak tatanan. Kalau tidak merusak siapapun, ya tak apa-apa. Ini merusak. Sama seperti ketika zaman Rasulullah ada orang bermaksiat. Kan di ini apa? Di apa istilah itu? Diumumkan. Dihukum di depan umum kan? Ya kayak ginilah ceritanya. Dihukum depan umum. Makanya jangan melakukan sesuatu yang melanggar akidah, melanggar agama. Kalau yang melakukan itu orang yang tidak berbicara mengenai agama, ya tidak masalah. Ini tiap malam berbicara agama, tapi menghancurkan agama. Masa mau didiamkan sih yang kayak gitu? Nggak ada fitnah, nggak ada fitnah. Nggak ada fitnah, saya sendiri kok yang klarifikasi. Nggak ada fitnah. Saya kalau sudah angkat bicara itu sudah betul itu. Insya Allah saya yakinkan diri saya. Ya makanya kalau anda mau diceritai ya jaga. Karena Islam itu tidak boleh seperti itu. Gitu ya teman-teman. Artinya kalau saudara-saudara tidak ingin terjadi seperti hal ini, kita nggak mau ceritain saudara-saudara yang melakukan hal seperti ini, maka harus ada efek jera. Harus ada efek jera. Karena kalau tidak ditegur, dianggap bahwa kelakuannya itu adalah sesuatu yang ya boleh-boleh saja, besok begitu lagi. Seperti itu teman-teman. Pro dan kontra itu bisa terjadi kapan saja. Bisa terjadi kapan saja. Tapi dunia apologet itu jangan dicemari dengan tindakan satu orang. Itu maksudnya.
Kalau mau bersolo karir silakan. Saya juga dulu sendiri kok. Teman-teman ini aja yang kemudian datang, alhamdulillah datang menemani Bang Zuma. Saya sendiri di mana-mana. Facebook saya sendiri, di WA saya sendiri, ya di Zoom saya juga sendiri. Nah, sahabat-sahabat ini yang mendekat. Akhirnya kita gabung, Masya Allah kita sama-sama. Alhamdulillah di TikTok juga begitu. Ya, sedikit-sedikit tabayun. Tabayun itu kalau orang yang tidak tahu hukum. Dan kasusnya bukan kasus kayak begitu. Ini kasusnya bukan tabayun itu namanya. Ya, kalau dari zaman Rasulullah itu udah ditanam sepotong badannya ya. Habis itu dilempari batu begitu ya. Kalau nggak salah sih. Dirajam. Iya. Orang kayak gitu kan harusnya ditanam kan badannya, tinggal kepalanya aja. Habis itu dilempari batu sampai mati. Ya harus ada efek sosial dong. Pak boleh ini, nggak boleh enak-enak aja. Habis itu tipu semua orang. Oh ini kan ini kan salah, ini bukan. Oh enggak kayak gitu. Orang dia munculkan kantor polisi kok, foto internet kok diambil itu. Saya kira begitu teman-teman ya. Hindari aja, maksudnya ini dari saya, dihindari aja orang kayak begitu. Dan kalau yang mendengarkan ini pelakunya, silakan Anda introspeksi diri. Apakah seperti itu yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita? Ya, kalau memang Anda mengatakan ya seperti itu, silakan dilanjut. Tapi kalau tidak dan Anda sadar itu salah, Anda sadar itu keliru, Anda sadar Anda hilaf, introspeksi diri. Gitu aja dari saya. Silakan yang lain. Kita naikkan Oten, kita diskusi. Kita lanjutkan yang lain. Bang Handi, ya, dari tadi noise terus Bang. Dabling Bang Andi. Bang Zuma boleh saya ngomong Gurunda? Silakan. Saya kan baru nih masuk ke apologet. Itu aja saya terkaget-kaget juga sih. Apalagi dengan kasus-kasus yang harusnya kita nggak boleh sebagai seorang muslim kan mengaku ustadz atau apa itu. Itu yang saya sangat kecewa gitu loh. Kenapa harus seperti itu? Apa nggak bisa offline aja? Terserah lah kalau offline. Kalau online ini kan istilahnya walaupun tidak saya tidak merasa orang muslim itu harus perfect, harus apa gitu kan. Tapi cobalah mengerem diri untuk hal-hal tersebut. Benar kata Gurunda, bukan laki aja, tapi perempuan juga. Udah itu aja Ustaz. Ini apa Gurunda, terima kasih. Terima kasih Bunda. Ya, memang yang kayak gitu kita harus umumkan teman-teman. Karena membawa Islam loh, bukan membawa pribadi. Ketika seseorang melakukan seperti itu membawa Islam, apalagi dia berdakwah. Jangan nanti framingnya semua sama gitu loh. Yang salah, nggak bisa kita biarkan. Yang batil. Kalau yang salah kita keraskan, sampaikan. Jangan nanti kita biarkan, wah Islam semua seperti itu. Taulah framingnya ngeri kali. Ini dunia medsos, dengan dunia tipu-tipu. Nggak usah kan gitu, aku saja pun baru banyak kali cobaan. Kalau sudah pohon semakin tinggi, cobaan itu semakin angin makin kencang. Kencang angin tuh. Nah itu aja. Nah masuklah salah satu perempuan, itulah paling utama. Aku saja belum tawarkan bolak-balik, muda, poligami, yuk. Coba bayangkan, bahaya, banyak lah cobaan itu. Itu pasti, apalagi di medsos. Enggak, yang kayak gini-gini teman-teman, artinya apa ya, ketika menyampaikan ini kan sudah terbukti gitu loh. Berani menyampaikan berarti sudah terbukti, kita juga nggak mau. Agar menyampaikan kepada Oten framing, seperti itulah Islam. Islam nggak ada abu-abu, gas, yang yang batil-batil. Sampaikan keras terhadap kesalahan. Udah, kita kan cuma memberi peringatan. Jangan nanti semua dianggap wah kan korban jadinya kita. Yang nggak ada niat gitu gara-gara seseorang kita jadi korban, ya kan? Apalagi si Kepas ini, Bang Orun nih, pasti itu dia nih framing tak mana-mana, ya kan Kepas? Cukup. Kepas. Oke Kepas. Oh Kepas. Aduh, kau ngapain? Mau cari koin juga, ada kemarin cari koin aja. Apa blender? Oke, Jadi saya ngomong ya kepada penonton yang ada di TikTok itu mengatasnamakan sahabat
Bang Juma di sana itu, atau Bang Juma 02 apapun di sana itu yang lagi live Muslim, tinggalin dong. Iya, tinggalkan. Itu yang Anda tonton belum tentu Muslim loh. Oke, tinggalkan sekarang juga. Apa yang ditonton coba? Itu palsu itu. Ya, oke. Yang sekarang banyak mempergunakan kesempatan dalam kesempitan. Kalau ada apa-apa, pasti Bang Juma yang disorot. Padahal bukan dia yang berbuat. Nah, parah kalian semua ini. Ya, kalau saya ngomong itu sebut nama kayak Yusupei memang dia apologet Islam, dia kan Muslim. Tapi tidak terafiliasi ke Yayasan Apologet Islam Indonesia. Nanti dia berjamaah itu kalau akunnya kena peringatan tidak bisa live, baru berjamaah masuk minta di follow supaya bisa bersorol karir lagi. Itu kenyataan. Kalau saya ngomong sebut nama nggak apa-apa. Dan ini untuk kebaikan semua. Makasih, lanjut. Kepas. Oke, Kepas. Oh, Blender. Yo, Oke, apakah Yesus Tuhan? Yesus Tuhan. Bapak Tuhan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Berapa jadinya? 1. 1, keren kan? 1. Oke, di antara yang 3 ini Kepas, di antara yang 3 nih, Yesus, Bapa, Roh Kudus, siapakah yang kau sembah? Elohim Yahweh. Nambah 4. Coba lah, aturan kita kerucutkan ya kan? Seharusnya dikerucutkan dari 3 itu, nambah 4. Ini baru jelas dia Tuhan yang 4 berarti, ya kan? Nah, itu ini ya. terkait dengan yang dibilang Bang Juma tadi sama Bang Hendy tadi. Kenapa tadi itu tersandung dia? Karena nggak punya Roh Kudus gitu loh, sehingga Ini dia Roh Kudus. nggak ada Roh Allah. Roh Allah itu kan Roh Tuhan. Jadi kalau kita sebagai manusia nggak punya Roh Tuhan, repot. Ini dia Roh Kudus ada sama dirinya. Tersandung kan? Jadi begini, ada kartu aku mendengar jemaat bertanya sama Pak Pendeta, Pak Pendeta, cemana aku tidak berdoa kepada Tuhan, nggak dipenuhi juga, nggak dikabulkan juga. Apa kata pendetanya? Itu Roh Kudus belum bekerja dalam dirimu, kan begitu? Datang jemaatnya mengatakan, bagaimana dia mau bekerja? Surat lamaran kerjanya saja pun belum dibuat. Hah? Coba bagaimana? Belum penuhan. Jadi sikit-sikit Roh Kudus, sikit-sikit Roh Kudus. Roh Kudus belum bekerja, Roh Kudus belum kepenuhan. Harus dipenuhi ke Roh Kudus. Kayak mana coba kau merasakan Roh Kudus itu masuk ke dalam diri kau? Coba, kerasukan setan. Coba. Bagaimana? Coba kau jelaskan, bagaimana cara Roh Kudus itu bisa masuk? Pakai kemenyan. Tanda-tandanya Roh kepala Kudus jadi kotak. Gimana? Jadi gini ya, Roh Kudus itu kau panggil dulu Blender. Nah terus? Roh Kudus gitu. Terus tanda-tandanya kayak mana? Beda. Tanya Bang Juma, dia mau kedatangan Roh Kudus itu. Sorry ya. Nggak kemasukan. Kalau datang Roh Kudus kerasukan. Kayak mana tanda-tandanya? Tanda-tandanya Kepas. Kau aja pun nggak bisa menyebutkan tanda-tandanya. Tanda-tandanya nanti ketika kita memejamkan mata, tangan kita gemetar. Gemetar. Epilepsi. Itulah. Suka-suka hati aja kalian. Seharusnya kayak mana lah? Kami nggak komplain nanti nggak demon kalian. Kalian yang mengatur Tuhan, bukan Tuhan yang ngatur kalian. Kan enak kali terus masuk surga. Ya. Aturan itu diberikan kepada kalian yang ngatur sendiri. Terus mau masuk surga. Demon lah kami. Kami saja yang pagi sholat subuh bangun, kalian lagi tidur kami udah bangun, kalian makan kami puasa, belum tentu langsung masuk surga, belum tentu. Itu aja udah, artinya kan udah berusaha. Kalian enak aja pasti masuk surga, dimateraikan pula kok lagi, nggak berlaku materai kok itu. Materai berapa? Materai berapa dia dimateraikan udah pasti masuk surga si Kepas. Itu pun masih dinotaris suratnya. Ya Kepas. Udah gak berlaku lagi materai Kepas. Enak aja pasti masuk surga. Kepas kemarin ngomong gini nih. Kalau ada yang bisa tak jawab pertanyaanku, saya berhenti masuk angin. Saya masuk Islam. Gitu. Berhenti masuk angin. Kepas udah berat nih, udah berat.
Udah berat nih. Jadi banyak kali Ini loh iblis-iblis. Matra itu kan darah Yesus. Kan karena darah Yesus itulah kita bisa nanti masuk surga. Kalau kita nggak mengakui darah Yesus, repot Blender. Jadi kalian pasti masuk surga langsung, pasti. Masuk angin. Ya iyalah. Iya, oke. Kan dibilang gini loh Blender, karena kasih karunia, bukan karena kebaikan, karena kasih karunia, gitu loh Blender. Oke, jadi nanti kau dukung aku ya, 4 tahun kemudian aku mau jadi cawapres. Dengan visi dan misi adalah menghilangkan kemacetan di seluruh Indonesia. Visi misi aku itu adalah buat salib massal. Bolehkah kami menyalip semua oten-oten agar cepat jumpa dengan Bapa di sorga? Boleh? Boleh. Hah? Gimana gitu, boleh kan? Boleh. Jadi semua oten-oten disalibkan semua biar hilang macet. Mau kau? Mau. Kenapa? Agar kalian cepat jumpa dengan Bapa di sorga. Kan lebih baik itu kan? Gimana? Kau dukung Kepas? Karena di mana-mana macet, di mana-mana di Alfamart macet. Aku pun pening aku di Alfamart belanja cuma 1 tapi nawar. Iya, ini kok oten nih. Kutanya, Alfamart Alfamidi kan punya Tuhan kami. Dari mana? Akulah Alfa Omega, akulah Alfa Omega. Itulah dalilnya. Dalil Alfa Omega. Ya kan Kepas? Dalil ampuh itu, akulah Alfa Omega. Kalau tutup Alfamart, Indomaret lah Tuhan Glenn. Ya kan Kepas? Suka-suka hati aja Glenn. Yahweh dari 3 itu Yesus, Bapa, Roh Kudus. Yang disembah ilmu Yahweh nggak ada di antara 3-nya. Kan nggak aja. Suka-suka hati aja. Anak udah dibeli. Ini berat nih, kalau Kepas nih payah nih. Ini iblis-iblis di dalam dirinya ketua-ketua semua, ketua PAC, ketua ranting. Jadi kalau ada yang mau mualaf dia masuk nih. Kira-kira udah mulai dapat kebenaran noten-noten, masuklah dia mengganggu. Ini Kepas nih, udah berat. Ya kan Kepas? Udah berat. Udah memang diperintahkan gitu dia. Supaya nggak banyak yang tersesat Blender. Jadi jangan gini ya, kita masukkan orang ke dalam jurang. Jadi gini, jangan kita orang buta menuntun jalan semua, kan ini kan buta nih, artinya buta kebenaran. Artinya Yesus itulah jalan, hidup dan kebenaran. Akulah jalan, kan tadi bilang Yesus. Udah pindah. Ikut Yesus lah. Udah pindah. Akulah jalan keselamatan Gang Harapan nomor 5, Kecamatan Golgota, Kabupaten Yerusalem dah. Udah pindah. Nggak tahu kok. Nggak aja. Udah pindah. Nggak aja. Dia saja pun nggak selamat Kepas. Bagaimana coba kau bayangkan. Waktu dia menjerit Eli lama sabatani. Itu kan minta tolong dia kan. Minta tolong diselamatkan kan. Sedangkan dia saja pun tidak diselamatkan sendiri. Apalagi mau menyelamatkan kalian. Seperti tanya kayak gitu Kepas. Hei, nggak kau tengok aku minta selamatkan. Konon pula mau menyelamatkan kalian. Hah? Gimana pula mau menyelamatkan kau? Dia aja nggak selamat. Kepas. Berakal lah, berakal. Gunakan akal dulu. Nggak masuk akal ngapain pula? Konsep kalian pun iman dulu baru akal. Cuman nggak hancur. Apa yang kau dengar iman dulu. Kalau memang kayak gitu pinjamlah duit kau dulu Kepas. Boleh? Kalau iman dulu. Hah? Pasti gak kau kasih, ya kan? Kalau masalah duit. Kalau bicara iman langsung kau minta nomor rekeningku. Mana nomor rekening kau? Tapi kalau bicara akal, nanti gak kau bayar Blender kan? Gak kenal kan begitu bicara akal. Kalau bicara iman ya lah. Materi berapa kau Kepas? Udah di materi berapa? Kepas? Kau ke atas ini bercakap, mau ngerusuh kau nih, mau jadi pawang kau nih, mau ngerusuh biar supaya oten gak mau naik dari kebenaran. Udah tahu nih. Kau berarti gak nyimak mulai tadi. Aku bilang materainya kan darah Yesus, gimana sih? Tadi kan udah aku bilang. Oh, darah Yesus, ditempel darah Yesus ke materai itu. Darah Yesus. Di kertas. Oh, isinya apa Kepas? Isinya itu apa? Isi suratnya. Makanya ketika kita ini, makanya beda Kristen. Kalau ditanya materinya darah Yesus, tanya berapa liter gitu. Enak aja kalian dari Yesus. Harusnya itu yang kau tanya Blender, logika gitu loh. Makanya kan gini loh, kami kan anak Tuhan ini istimewa ini anak Yesus ini. Anak Yesus. Kapan beda. Yesus beranak? Kalau di Islam kan gak ada penebusan. Kalau kami kan ada penebusan dosa. Di situ istimewanya Kristen gitu loh. Berapa rupanya ditebus dosa? Kalau dosa di zina berapa ditebus?
Berapa? Bukan masalah harga nominal, darah Yesus bukan. itu tidak terhitung harganya gitu loh. Oh, nggak ada nominalnya. Entah dosa mencuri berapa ditebus, nggak gitu. Jadi ya gini ya, ketika Yesus menemukan orang yang berzina mau dilempar ya, tapi kan apa kata Yesus? Dia kan mengampuni. Nah, tapi jangan ulangi lagi. Tapi kan gini Blender, pertobatan. Makanya marilah kau Blender ku baptis. Ngapain lagi kalau udah ditebus ada pertobatan? Kadang-kadang cemana lah. Penyalipan itu kan untuk menebus dosa. Coba gini lah secara logika. Coba secara logika. Gini kayak pas ya. Pertama penyebab Yesus itu ditangkap dari siapa? Dari iblis kan? Masuklah iblis ke dalam Yudas, ya kan? Masuklah. Tanpa adanya iblis, maka Yesus tidak akan ditangkap kan? Sedangkan iblis itu tugasnya untuk menyesatkan manusia, ya kan? Seharusnya iblis itu menghalangi jangan sampai Yesus ditangkap, seharusnya. Karena kalau udah ditebus dosa apalah kerja iblis? Pensiun lah dia. Pensiun kan? Ya kan, pensiun dia kan? Itu aja lah. Kalau ditebus, seharusnya dia menghalangin. Beda kan? Beda lah. Tuhan kita kan beda. Elohim Yahweh kan gak sama dengan Allah, benar nggak? Di situ aja beda kita Blender. Elohim Yahweh. Gak ada ilmu kayak pas ini. Jadi, Kang Dito, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda, Bang Suma dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kepas lu di bawah aja lah, nggak ada ilmu lah, basi. Enak aja laut ini. Kali suka-suka hati aja. Yang mulia. Oh, yang mulia raja nih, yang mulia. Yang mulia. Beginilah perlakuan raja kalau dipanggil kan. Anggaplah Yesus raja desa raja. Yang mulia, mohon maaf yang mulia, bicaranya pun santun kan. Yang mulia, namanya raja. Ini kok dipukuli, diludahi, nggak dikawal, gimana kayak gitu. Tugas kami hanya nih Kemal nih. Bang Kemal bisa naik sini nggak Bang? Benar Pak Yusuf itu membela Islam. Gitu loh. Siapa bilang enggak? Kita omongkan dia enggak terafiliasi dengan Yayasan Apologet Islam Indonesia. Oh loh. Siapa bilang bukan dia? Jadi juga diskusi kok membela Islam. Jadi kalau menjawab itu fokus begitu, dengarkan baik-baik. Oke. Jadi banyak teman-teman kita begitu. Tapi kita nggak melarang kok hak mereka. Tapi sekiranya kan marilah berjamaah, sharing-sharing kan begitu. Jangan bersolok kali terus sepanjang hari. Nanti kalau komalnya kena rungkat, kena peringatan, nah baru masuk berjamaah. Di follow dong kan gitu. Habis itu udah bisa live, pergi lagi sendiri. Tuh. Silakan Pak Kemal, ada mau disampaikan. Ya Pak Kemal. Assalamualaikum. Pak Kemal. Pak Kemal. Assalamualaikum Pak Kemal. Pak Kemal. Halo Pak Kemal. Oh, Pak Kemal kok naik ke atas diam. Ya, tapi ngetik di bawah tadi Pak Kemal. Ayolah buka suara Bang. Oh mungkin mic-nya nggak ada kali ya, udah diketik aja Bang. Di bawah gitu. Diketik-ketik aja Bang di bawah. Apa kek? Tapi
tapi fokus gitu, jangan dipelintir. Apologet apa sih artinya? Apologet pembela Islam ya, pembela Islam. Ya pastilah membela Islam. Namanya dia Muslim, diskusi sama Kristen. Masa dia bela Kristen, kan enggak juga. Yang kita maksud ya Yayasan Apologet Islam Indonesia. Kita di sini berjamaah demi kemaslahatan umat. Gitu loh. Ada adik dan ART-nya. Itu ada pembinanya. Jadi satu komando, nggak boleh blunder, nggak boleh bersolok karir, nggak boleh main sendiri, nggak boleh mencari dana sendiri. Semua harus masuk ke rekening yayasan. Di sana transparansi penggunaannya. Nah gitu. Kalau bersolok karir kan rekening pribadi, tanggung jawab sendiri. Itu nggak bisa diaudit. Intinya gini aja, Bang Andi, intinya gini. Kalau kalian netizen mau ngedukung yang salah, silahkan dukung. Mau ngedukung yang benar, silahkan dukung. Itu kembali lagi ke diri masing-masing. Kalau misalkan kita yang ada di sini salah, menyalahkan sesama Muslim yang kelakuannya salah, bagi di mata kalian salah, ya udah, abaikan aja. Tapi kita harus mengangkat ini karena apa? Karena takutnya nanti semua apologet di framing sama oten-oten. Ini lebih parah, lebih bahaya lagi teman-teman. Ya, makanya di sini kita klarifikasi. Kalau misalkan kalian keberatan, udah dukung aja yang salah, terserah kalian, itu hak kalian. Kita nggak membatasi hak kalian, udah gitu aja ya. Daripada kita tercoreng nama baik Islam, ya, ajaran Rasulullah tercoreng oleh satu orang, lebih baik saya ngorbanin satu orang itu daripada semua Islam dikorbankan. Selesai di situ ya. Lanjut Bang Handi. Disampaikan salahnya di sini itu namanya nanti gibah. Diberitahu aja secara umum begitu. Ya kita harus menutupi aib saudara kita, siapapun dia. Kalau ada aib kan gitu. Yang perlu kita kasih tahu di sini bahwa Yayasan Apologet Islam Indonesia itu ada pembinanya, ada penasihatnya, ada sekretarisnya, ada ketuanya, dan ke bawah divisi-divisi dakwah dan semuanya ada. Dan berbadan hukum. Terbuka lebar kok 2 tahun yang lalu. Teman-teman ada yang berjamaah, ada yang tidak, nggak ada masalah. Tapi kalau bermain sendiri ya monggo, lebih baik, lebih bagus. Tapi jangan bawa-bawa nama Majuma misalnya kalau lagi kesulitan. Jangan bawa-bawa. Aduh ini namanya. bentar Bang Handi, bentar saya potong izin, bentar ini aduh, udah ada buktinya emang. Kita ngomong kayak gini, udah dibarengi dengan fakta dan bukti yang akurat. Kita nggak bakal fitnah orang, bisa loh fitnah orang itu. Kok dibahas fitnah sih? Nggak paham-paham. Ini dibawa umum loh saya ngomong. Udah loh Kang. Ini kita bawa umum loh ini. Kita membawa umum. Tadi sampai mana lagi nih? Mana tadi ya? Artinya api itu terbuka buat siapa saja. Tapi kalau sudah bersolok karir, monggo bagus lah berdakwah kan gitu. Tapi ya jangan bawa-bawa nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Saya juga loh, tapi enggak berjamaah. Untuk kepentingan pribadi ya dekat sama Bang Juma. Nah, dan seterusnya. Ini kenapa ini penghujat ini si raja ini menghujat terus. Dia nanti rungkat loh kalau dia naik. Benar. Tadi si ini nista banget dia. Itu kira-kira teman-teman. Semoga ngerti ya. Ngerti gak sih? Ini plat loh omongannya. Oke, ngerti, makasih. Lanjut Kang, apa tadi Kang? Mengertilah, pelan-pelan lah, bijaklah dalam bermedsos, bijak dalam bermedia sosial, itu aja lah, ini media sosial, publik. Banyak sih yang bisa dilakukan. Ya saat ini mungkin saya sendiri
mulai ini mengabdikan diri untuk membina para mualaf online, insyaallah. Jadi semua mualaf yang online ini karena sudah banyak kali framing, banyak kali aduan, jadi semua mualaf online itu saya masukkan ke dalam grup WA. Kemudian di dalam WA itu kita bimbing segala apapun itu ya, permasalahannya, keluhannya sampaikan di grup WA. Insyaallah nanti kita buat pengajian di Komal, kita buat fikih, ilmu fikih, bagi lagi ustadznya. Fikih itu kan perlu juga, karena berbeda loh dari Kristen, adab, akhlak, jauh kali. Nah itu kita sampaikan, dan kemudian juga banyak ya teman-teman ya, artinya segala mualaf-mualaf itu nanti mana tahu mengaku nama mualaf, pinjam duit kepada netizen, sampaikan kepada saya dulu sebelum tertipu ya. Artinya pertanggungjawaban ini saya gitu loh, para mualaf tuh, kecuali sudah tidak sama saya. Ya bentar Bang Blender. Ini bawa si Edis lagi. Si Edis itu baru kemarin sore itu tahunya, kita mah udah lama tahunya, ini kasus lama ini. Udah lama ini. Jadi nggak usah sok tahu kalian itu. Kami juga tidak akan menuduh orang sembarangan. Aduh, bener-bener. Saya udah ngomong dari tadi, kalau kalian mau ngedukung orang yang salah, ya silakan. Silakan, semua dukung. Harus didukung. Silakan, kita nggak ngelarang kok. Wong kita bendera sama, Islam. Tapi kalau ada orang Islam yang salah, tetap aja salah, nggak bisa dibenarkan, gitu loh. Ayo Oten naik silakan. Kita langsung diskusi aja, lanjut diskusi Bang Blend. Ya, yang Kristen silakan kalian naik. Kalau kalian nggak naik, nanti jangan salahkan kami. Ada keluarga kalian, anak kalian tiba-tiba mualaf, syahadat. Kenapa? Nggak dibela. Imannya nggak ada yang berani naik. Kan gitu ngelihatnya. Berarti apa yang kami sampaikan ini kebenaran. Masalahnya anak-anak kalian itu masih remaja, imannya belum tebal. Naik Laten. Kalau kuda hitam naiklah di sini, apa yang mau dibuktikan? Gak ada yang nuduh kok. Saya buktikan ya. Saya buktikan nih. Jangan Bandi, jangan. Enggak, bukan itu yang saya mau buktikan. Yusuf Pei tidak terdaftar namanya di Yayasan Apologet Islam Indonesia. Saya buktikan loh. Dia bukan masuk di yayasan. Pengurus apalagi anggota, itu bukti loh itu. Bukti itu, gitu loh. Enggak ada yang lain kita omongin kok. Cuman itu doang. Artinya dia bersolo karir menjadi apologet Islam juga, tapi tidak termasuk Yayasan API. Itu loh, bukti itu. Apalagi? Sudah ya? Ya udah, biarkan. Banyak orang yang ikut berdosa juga ngedukung yang salah, biarkan. Ya Oten. Ya saudara kita yang Kristen, Tuhan kita cuma satu. Tuhan kita cuma satu, kesempatan hidup kita masih ada. Yang pasti dalam hidup ini adalah mati. Dunia ini pasti mati. Jangan sampai salah Tuhan. Hidup ini cuma dua pilihan. Kelanjutan ke depan apa yang kita pilih, surga sama neraka. Yuk, di sini kita cari kebenaran. Tuhan kita cuma satu, pencipta langit dan bumi. Siapakah Tuhan yang sebenarnya itu? Salah menuhankan, maka ketika kalian mati, masuk neraka, kekal selama-lamanya. Pikirkan itu. Masih ada kesempatan. Yuk, naik. Kalian bela. Saya sebut nama lagi nih satu. Ar-Rasyid. Ar-Rasyid itu tidak masuk keanggotaan Apologet Islam Indonesia, Yayasan Apologet Islam Indonesia, nggak masuk. Dia juga bersolo karir. Siapa lagi ya? Lupa deh, banyak deh itu gitu loh. Termasuk juga Uniripa. Uniripa itu dia merdeka, tidak masuk dalam kepengurusan Yayasan Apologet Islam Indonesia. Tapi tetap dia apologet Islam karena dia Muslim. Gitu loh ya. Jadi ini bukti-bukti semua. Apalagi Ustadz Wapi, beliau di bidang dakwah lah. Ustadz Tata di bidang dakwah. Bang Dito pengurus API Jawa Timur. Ustadz Wapi pembina. Pembina. Kalau Bang Blender sebentar lagi itu di Sulawesi, Sumatera Utara. Gitu loh teman-teman. API. Apalagi ini Ade Alfi nih. Ade Alfi masuk di bidang dakwah nanti. Sekarang dia masuk pengurus Riau. Belarama bendahara. Gitu loh.
Bunda Mila nanti seperti apa ya Bunda Mila ke depannya. Dia apologet Islam luar negeri. Masuk di wilayahnya bersama Bang Jibril. Apalagi Bang Yo tidak masuk ke pengurusan Yayasan Apologet Islam Indonesia. Tapi kami bersinergi sama beliau. Apalagi aman kan? Gak ada masalah tuh. Apa yang mau dibuktikan? Itu kira-kira ya. Oke. Selesai. Bang Blender itu Bang Andi, Bang Blender itu ketua API Patikan. Bukannya Burundi dia? Patikan dia. Golgota. Burundi. Golgota. Ya aku saja nggak masuk api, aku tidak ada masuk api. Tetapi kita saling sharing, saling bantu, saling sama-sama mendukung. Ketika ada yang mengganggu api, aku maju. Ketika mungkin aku pun juga, aku minta tolong juga sama api. Kan begitu. Sama kita walaupun tidak masuk tergabung. Tapi tujuan kita sama. Itu aja. Tujuan kita sama. Dengan adanya api ini alhamdulillah. Banyak juga sudah terbantu. Banyak lah. Memang harus. Sama-sama kita mendukung. Nah ketika kayak gini kan orang tuh gak bisa nyalahkan. Wah kau di api Blender. Ya aku sendiri. Aku hajar lah kau. Kan gitu. Makanya aku enak bebas maki-maki Oten. Kalau aku ngeyel-ngeyel. Aku independen. Di Oten aku masuk di api. Saling lah, saling dukung lah. Ketua Oten Golgota kalau Bom. Ayo buat teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik ya. Kita diskusi santai aja. Lanjut diskusi ya. Udah nggak usah nyebut-nyebut nama, udah yang di bawah juga ah. Salah, Bom itu kemarin udah jadi matanher, manusia tanpa leher. Tapi Matius itu ya, Matius yang mualaf itu ya, aku nggak bisa ngundang dia nggak bisa membaca, nggak bisa ini ya Allah Robbi, dia punya keterbelakangan. Waktu pertama kali dia nggak bisa menulis. Pertama kali dia masuk ke Komal Bom, pakai akun Bom Monyet, itu loh, dia masih Kristen tuh saat itu. Dulu pernah juga debat sama Bang Juma, debat kami, mualaf dia. Masuk dia, siapa kau? Kau nama kau itu? Aku Matius. Tidak, nama kau itu siapa tuh? Kau tengok akunnya. Matius, padahal akunnya dibuatkan orang, dia nggak ngerti, nggak bisa baca. Itu kok Matius, Bom Monyet. Dimarahin. Satu lagi Bang Blender tadi, ada tadi siang katanya ada yang syahadat di Komal siapa begitu. Terus WA saya ngirim KTP, tolong buatkan sertifikat. Saya bilang Apologet Islam Indonesia atau Yayasan API itu tidak semudah itu mengeluarkan sertifikat, pertanggungjawabannya nanti berat. Apakah di sana ada pengurus, siapa yang syahadatkan begitu sebagai saksi pertanggungjawabannya. Jadi teman-teman ya tidak semua yang ada di Komal yang syahadat itu dari Apologet Islam Indonesia mengeluarkan sertifikat. Karena nanti siapa yang kontrol di Komal mana dan seterusnya. Begitu kira-kira ya. Bukan pelit tapi diperhitungkan plus minusnya ke depannya. Begitu. Ya itulah tadi makanya nanti kami juga, saya sebagai pembinanya itu untuk dia mualaf online saling berkoordinasi dengan API, ya kan. Ketika ada mualaf di sana, kita kan juga ketika ada mualaf kita nggak boleh menunda. Ketika dia sudah niat kita nggak boleh menunda, langsung disegerakan, gitu. Siapapun bisa memualafkan, siapapun, kecuali perempuan. Nanti kita bantu. Makanya kita bimbing lah, karena banyak kali keluhan-keluhan sekarang. Sama di grup jangan sampai di komal-komal koar-koar, apalagi Oten nih. Aku ngaku nyamar ke LKTP itu kan, nyamar-nyamar. Menjaga, kita semua menjaga. Waspada tuh memang diharuskan di Islam. Membimbing. Ya, update monitor. Update. Apa update? Uji coba. Buka mic-nya. Hello. Kalau waktu itu saya kasih dan beliau ya. Saya nggak orang. Uji coba. Saya nggak segitu. Uji coba. Hello. Aduh. Ini penting. Tahu nih. Nggak ada yang berani dari pihak Kristen. Kalian biarkan seperti ini. Kayak mana nggak banyak mualaf setiap hari kayak gini, Ten? Hei, cemana?
Ketika dibahas tentang agama kalian, nggak ada yang berani membela naik. Cemana? Nggak mualaf. Orang kan mikir, kok nggak ada yang berani ya. Akhirnya apa? Sadar. Dicarinya kebenaran. Makanya berulang-ulang tersampaikan. Kalian nggak paham kitab. Coba bawa pendeta. Pak Pendeta, kayak mana itu di TikTok itu selalu membahas Pak lah sampaikan ke sana. Bilang. Ajarkan dia kemari. Pak Pendeta yang paham kitab. Bela lah iman kita. Nanti tahu-tahu anakku pula yang menonton. Anak remaja kan imannya belum kuat, ditontonnya sini nggak ada yang membela, akhirnya dia sadar, kalian salahkan juga kami juga kalian salahkan. Ya, kayak gini nggak ada yang bela, kita buktikan. Tapi ketika kalian nggak berani naik, ya berarti apa yang kami sampaikan itu benar, itu aja lah, nggak ada berani bantah. Berarti kan kebenaran yang kami sampaikan. Nah, jangan salahkan kami kalau orang mencari hidayah, mencari kebenaran. Ini malam minggu ya? Iya, pas kan. Oh, pantas. Kok nggak ada yang minta saya apelin ya? Iya. Inilah coba, nggak ada berani naik outfit. Makin jelas kebenaran Islam tuh kan, jelas lah. Siapa yang dicampakkan ke neraka? Paling naik menghujat. Tapi nggak apa-apa lah, tugas kita kan cuma menyampaikan. Banyak kok di bawah hotel ini cuma gini loh, teman-temannya di bawah ini lanjutkan diskusi. Kan kalau udah formatnya begini gitu ya, hotel kan kadang-kadang juga mikir naik. Dan kita nggak boleh maksa orang. Diskusi tidak bagus, turunin. Kita lagi konsolidasi, silakan diskusi. Gimana ya cara meresponnya gitu loh. Kan di daftar di bawah nggak ada yang minta naik, teman-teman. Sabar aja dulu ya, oke? Sabar ya. Orang sabar itu saya rasa pantatnya tidak lebar. Kalau sabar, tenang aja. Hotel langka bos. Hotel mulai punah. Asam makan mangga ya. Bar jadinya katanya. Kalau enggak, terus maunya gimana bang? Gimana dong? Banyak suruh narasi, suruh monolog gitu. Ada aja loh. Ya Mas, Bang Andi, gurunya saya standby di bawah aja biar kelihatan ada slot 02. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya kadang suka bingung sama teman-teman muslim sendiri juga. Ini harus gini, ini harus gini. Ya sedikit turunin, nggak ada ilmu. Nah terus habis merintah turunin, nah nanti yang merintahnya itu muter-muter lagi ke koma lain. Nah nemu oten di koma lain, turunin, gak ada ilmu. Nah muter-muter lagi, giliran di semua komal muslim gak ada oten, lari ke room Kristen, nongkrong di room Kristen ngedengerin hujatan, gak komen turunin, nongkrong aja ngedengerin orang-orang menghujat ke Islam. Nah gitu. Ini kita jangan terkontaminasi ya teman-teman ya. Ketika oten tidak ada naik, kita jangan lemah, tetap dukung. Itu ketika wah tengok tuh, nggak ada nih, jangan naikkan oten, jangan. Nanti orang tuh berkoordinasi. Ini membuat kita lemah, nggak ada pun oten tidak boleh sampaikan, ada cerita. Jangan dipikir nggak ada oten terus kita lemah, gas terus. Kalian pun jangan lemah, dukung.
Itu loh. Semakin gak naik mereka, semakin jelas kebenaran Islam itu. Jangan pula dikendor-kendorin. Semakin gak naik, semakin jelas kebenaran Islam tuh. Bukan kita takut nggak? Bila perlu, cobalah diskusi sama Oten, tengok nyambung nggak? Sering nyambung nggak kalian? Kan Ini enggak. coba blender ini coba kendalikan di satu nih. Siapa nih? Ulin. Siapa Sidan pula dia? Aduh, kau lagi dah. Assalamualaikum. Salam hormat Pak Hamdi. Pak Hamdi. Waalaikumsalam. Iya bang. Sehat Bang Hamdi. Alhamdulillah sehat. Aduh, alhamdulillah. Baru kali ini udah 3 tahun dinaikin nih ketemu sama Bang Hamdi. Alhamdulillah. 3 tahun menunggu ya baru bisa naik ya bang ya. Aduh, astagfirullah. Kesabaranmu bang. Mic-nya kedekatan sama mulut, Bang. Astagfirullah. Iya. Dan. Oh Dan. Apa Blender? Oke, aku mau tanya sama kau ya. Udah. Saya mau tanya ke kau ini. Kau duluan mau nanya, kamu jadi duluan nih. Tugas kau duluan. Sebelum kamu jadi tugas duluan kau. Oh, banyak kali cerita kau. Apa mau tanya? Apa? Kau mau tugas duluan ini. Apa pelajaran yang kita dapatkan dari Muhammad? Apa pelajaran? Nah, oke, kasih tau pelajarannya. Salah satu toleransi terhadap kalian. Nah, ini. Perangi. Hah? Diperangi? Dikafir-kafirkan. Siapa? Inilah. Kalian minoritas, tapi kami menilai kalian bukan minoritas. Karena Nabi Muhammad. Mulai kau kan? Hah? Apa? Menurut survei, lebih banyak manfaat minum kucing unta daripada makan babi. Kau tahu? Hah? Kau tahu? Iya. Makan babi itu jadi longor kayak kau nih. Seorang nabi. Udah, aku mau bertanya sama Coba saya tanya dulu ke Bang Blender. Bang Blender, kucing unta manfaatnya apa, Bang Blender? Wah, banyak lah. Ganas-ganas kucing unta. Nah, mengobati orang yang sakit ya. Iya. Nah, coba saya tanya ke Dan. Dan, manfaatnya kencing Tuhan lu apa, Dan? Loh, kok ketawa? Berarti lebih hebat manfaat kencing unta daripada kencing Tuhan lu. Menghujat juga. Menghujat kau bilang. Aku bertanya. Pelajaran apa yang kita dapat? Udah itu tadi ku jawab. Toleransi terhadap kalian. Maksudnya begini. Kalau memang dia seorang nabi, dia kan punya kuasa, atau dia mintalah kepada Sang Pencipta untuk menyembuhkan seseorang itu. Oke. Udah paham. Masa disuruh. Udah diam kau. Udah sekarang diam kau. Udah gini ya. Kau kan mengandalkan Yesus itu bisa membangkitkan orang mati. Udah tahu kemana pertanyaan kau. Udah tenang. Ku jawab. Udah diam lah kau. Udah gini. Oke. Kuasa dari mana didapat? Udah, iya ku jawab. Kuasa dari mana? Oke, baik, ku jawab ya. Nah, kan kau mengandalkan Yesus bisa membangkitkan orang mati. Dah, di sini ada 2 pilihan kau. Yang ke kanan ada orang yang bisa membangkitkan orang mati. Yang ke kiri ada orang yang bisa membangkitkan burung yang mati. Tahu burung? Hah? Burung kau itu. Nah, sekarang burung kau mati. Mana yang kau pilih? Nih? Burung kau ini mati nih. Mana yang kau pilih? Orang yang bisa membangkitkan orang mati atau menghujat? Loh, kau kasih pilihan. Mana kau pilih? Apakah yang kau pilih orang yang bisa membangkitkan orang mati atau orang yang bisa menghidupkan burung yang mati? Ayo, pilih mana kau? Pilih mana kau? Jawaban yang sulit itu. Blender. Apalagi? Blender. Kalau memang dia diberikan kuasa, apalagi? Apa yang dekat dengan Sang Pencipta? Masa orang sakit disuruh minum kita? Kenapa udah tenang kau. Udah, begini. Aku kenapa dengan kalian selalu menghina Nabi Muhammad? Oke, tidak bukan menghina, itu kan dalil. Udah, oke, baik. Ini ya. Kalau kita bandingkan antara Yesus dengan Nabi Muhammad, yuk kita bandingkan. Oke. Apakah Yesus pernah menjadi pemimpin? Wah, ketua RT pun nggak pernah. Nabi Muhammad, pemimpin bos. Bukan kaleng-kaleng, pemimpin. Yang kedua, kau ya. Yang kedua, apakah Yesus memiliki pasukan? 12. Itu pun lari 12 itu. Nabi Muhammad, wah ribuan pasukannya. Pasukan Nabi Muhammad. Kuasanya. 3.
Apalagi Kenapa tunggu orang dulu sakit kita disuruh bandingkan. minum kincing unta? Iya, kita bandingkan antara Yesus dengan Nabi Muhammad. Dan Kuasanya ketiga, di mana? apakah Yesus menikah? Wah tidak. Kuasanya Nabi Muhammad di mana? kadang-kadang menikah, Kenapa, bos, Bos? ya kan? Menikah. Dah. Kenapa? Keempat, apakah Yesus kaya? Nah, Nabi Muhammad tengok kaya. Wah, duitnya banyak, Kenapa harus royal disuruh pada orang minum kincing dermawan unta? bagi-bagi. Tunggu dulu. Kan punya Kita kuasa, bandingkan kuat. dulu antara Tuhanmu dengan Nabi Muhammad. Terus kelima, apakah Yesus meninggalkan jejak?